Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Melo TV. Akhirnya kita ketemu lagi. Nah, buat hari ini kita nggak main game juga. Hari ini kita bakal kita bakal sharing-sharing lagi. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi, yaitu tentang manajemen bisnis ya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha atau gimana sih caranya jadi entrepreneur, nah kita bakal sharing sama-sama ya. Oh iya, bagi teman-teman yang belum tahu itu usaha saya apa, saya usaha di bidang properti. Nah, bisa cek juga di Instagram di aryo.putranto. Nah, di situ usaha saya adalah di bidang properti, di bidang retail juga ada, di bidang makanan ada, dan di bidang digital entertain ya. Nah, jadi kita bakal bareng-bareng buat bahas bagaimana sih untuk mulai usaha yang tanpa modal atau minimal modal dan segala macamnya. Jadi stay tune terus, pantengin terus channel Melo TV. Kita akan belajar banyak hal. Kita akan sharing bareng-bareng. Jadi teman-teman, ayo kita belajar, yuk kita temu bersama ya. Nah, buat hari ini kita akan belajar tentang rat race. Rat race itu apa sih? Bukan balapan tikus ya, tapi sebenarnya hampir sama. Nah, rat race ini adalah siklus kehidupan dari manusia. Gitu kan, teman-teman, mungkin bagi yang baru tahu, jadi sebenarnya namanya kehidupan manusia itu hanya dikendalikan oleh dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah namanya rasa takut, yang kedua adalah namanya hasrat. Percaya nggak? Nah, kira-kira untuk membuktikannya, teman-teman kalau misalkan bekerja, teman-teman misalkan mencari makan gitu ya, lalu teman-teman misalkan berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar segala macam. Sebenarnya teman-teman ini karena hasad atau karena rasa takut atau apa sih? Nah, ini pasti ditentukan oleh namanya rasa takut, teman-teman. Kita takut namanya miskin. Kita takut namanya nggak bisa makan. Kita takut namanya kelaparan. Kita takut namanya tidak bisa membahagiakan keluarga. Kita takut namanya, wah, pokoknya besok saya harus ngapain lagi dan segala macamnya. Manusia itu punya siklus namanya rat race. Ini untuk terus berputar, teman-teman. Cuman ada masanya harus dikendalikan ketika apa? Semua ini harus dikendalikan ketika kita sudah mulai namanya punya hasrat. Nah, hasrat ini datang dari mana? Ketika rasa takut kita sudah besar, kita akan berusaha jauh lebih baik daripada kita tidak punya rasa takut, teman-teman. Ada buku namanya The Power of Kepepet, itu bagus banget. Teman-teman bisa baca, di sana dibahas lebih detail juga tentang apa sih sebenarnya posisi manusia ketika kepepet itu sebenarnya apa yang mereka pikirkan. Gitu kan? Mereka punya kekuatan lebih apa. Nah, teman-teman bisa baca ya di bukunya The Power of Kepepet, karena saya juga belajar di sana. Nah, untuk rasa takut ini itu sulit dikendalikan, teman-teman. Pasti kita akan mengeluarkan segala cara bagaimana kita untuk bisa menghadapi rasa takut itu. Nah, cuman ketika kita berhasil untuk melalui rasa takut ini, biasanya kita akan memiliki namanya hasrat. Percaya nggak? Ketika bagi teman-teman yang pegawai nih, gitu ya, atau wirausaha nih, suatu hari teman-teman punya gaji 1,5 juta. 1,5 juta bisa makan enak lah ya, dari warteg naik kelas dikit, kadang sesekali beli pizza. Nah, lalu teman-teman naik jabatan nih. Naik jabatan, jadi posisinya misalkan manajer. Nah, karena teman-teman bekerja dengan baik, teman-teman jadi manajer, itu posisi teman-teman itu dihargai dengan nilai gaji misalkan 4 juta. Misalkan. Nah, dengan 4 juta ini, teman-teman pasti akan punya hasrat namanya, wah, gaji saya cukup nih. Makan cukup, alhamdulillah. Bisa bayar kosan, misalkan bagi anak kosan. Atau bayar kontrakan, misalkan bagi yang pasangan baru ya, pasangan muda ya. Nah, lalu biasanya akan punya hasrat, wah kayaknya saya bisa nih buat nyicil motor. Ya kan? Otomatis hasrat mereka akan scale up. Dari hanya sekedar, ya saya mah alhamdulillah makan aja cukup, jadi punya keinginan untuk kredit motor. Yang dimana kredit ini sebenarnya menjebak diri kita sendiri. Percaya nggak? Kita akan lanjutin terus ya. Nah, nanti kita akan membuktikan menjebaknya di sisi apa. Nah, otomatis ketika hasrat-hasrat ini, ketika 4 juta punya motor, ketika 10 juta mereka cicil mobil, ketika punya 15 juta mereka akan cicil rumah. Jadi sebenarnya kayaknya kapan, teman-teman? Kalau misalkan kita punya lebih terus langsung ngutang, ada bunga, kelebihan kita itu buat bayar bunga. Jadi teman-teman sebenarnya sadar nggak sih? Ketika teman-teman nyicil atau kredit, itu sebenarnya teman nggak punya apa-apa. Karena uang lebih yang teman-teman miliki adalah untuk bayar bunga
kepada kredit ini. Betul nggak? Nah, siapa yang melakukan kesalahan ini? Nah, di sini adalah pola-pola yang dilakukan oleh ayah miskin, teman-teman. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh ayah kaya? Nah, ketika mereka sudah muncul hasrat untuk bisa membeli banyak hal dengan cara hutang, mereka akan menahan hasrat mereka itu, teman-teman. Mereka akan melakukan apa? Mereka akan melakukan saving, nabung. Lalu yang kedua, setelah menabung, mereka akan melihat peluang untuk melipat gandakan tabungan mereka. Seperti yang tadi kita bahas di awal, orang kaya tidak pernah nabung lama. Ketika mereka sudah punya uang, mereka akan langsung investasikan, menumbuhkan dari 1 juta menjadi 2 juta, atau merubah dari uang 2 juta menjadi 4 juta, 4 juta jadi 8 juta. Mereka akan sabar menunggu, teman-teman. Bedanya pola kaya dan miskin ini, mereka punya ketekunan dan kesabarannya yang luar biasa. Mereka lebih baik sabar daripada harus memberikan hasil jerih payah mereka kepada orang lain. Nah, ketika mereka sudah melipat gandakan, misalkan harga motor berapa? Misalkan 16 juta atau 15 juta. Nah, untuk ayah miskin, pasti mereka akan, wah gimana ya caranya saya bisa dapetin motor ini? Ya kan, akhirnya mereka DP 1 juta, cicilannya 900.000. Akhirnya setelah ditotal-total ternyata 19 juta, atau jangan-jangan malah 25 juta. Cicilan selama 2 tahun, 3 tahun. Nah, kalau ayah kaya, mereka akan sabar. Sabar selama berapa lama? 1 tahun. 1 tahun untuk apa? Menumbuhkan uang mereka, melipat gandakan dari tabungannya hanya 1 juta jadi 2 juta, 2 juta jadi 4 juta, 4 juta jadi 8 juta, 8 juta lalu jadi 16 juta. Selama 1 tahun, mereka bisa mendapatkan motor itu cash, teman-teman. Jadi yang kalau misalkan ayah miskin harus bayar 3 tahun, itu ada bunganya nambah 10 juta. Kalau ayah kaya sabar 1 tahun, bisa jadi dapat motor yang versinya lebih baru dan bisa beli cash. Gitu, teman-teman. Hasratnya yang ditahan. Nah, ini perbedaannya ya. Perbedaan orang-orang yang punya pola pikir untuk kaya. Mereka mampu menahan hasrat. Mereka mampu memilih-milih mana yang butuh, mana yang ingin. Karena dua hal ini memang jauh berbeda. Ya kan? Karena kita sebagai muslim pun kita pasti tahu bahwa Allah itu akan selalu mencukupkan rezeki umatnya, bukan mencukupkan segala keinginan umatnya. Jadi otomatis kebutuhan adalah yang utama, keinginan adalah yang kedua, teman-teman. Karena apa? Pada dasar keinginan ini itu didasari oleh namanya rasa gengsi, teman-teman. Ketika gengsi ini sudah muncul, wah sudah selesailah, semua hasrat itu pasti akan dilaksanakan. Apapun yang terjadi pokoknya harus jadi. Nah, ini yang membahayakan, teman-teman. Ini yang membahayakan keuangan kita, ini yang akan membahayakan kehidupan kita, dan kita pasti akan terjebak dengan hutang, gitu kan? Jadi otomatis di sini kita harus belajar bagaimana mengatur hasrat ini agar tidak menimbulkan namanya hutang. Hutang ini akan perlahan menghancurkan cash flow kita atau keuangan kita. Padahal sebenarnya kita mampu, teman-teman. Hanya saja kita gengsi. Nah, ini ya. Jadi kita harus belajar untuk menghapus rasa gengsi ini, gitu ya. Nah, teman-teman, jadi dari pelajaran kedua ini apa yang bisa teman-teman dapetin? Apa ya kira-kira dari red race ini sederhana loh, cuma lingkaran, rasa takut, rasa hasad, tapi ini bisa merubah hidup banyak orang, teman-teman. Ketika teman-teman bisa menjalankan hal ini dengan baik. Yaitu apa kira-kira? Keluarlah dari red race dan meleklah secara finansial, teman-teman. Otomatis, lihatlah dulu kebutuhan, kesampingkan keinginan. Ketika teman-teman merasa bahwa ini belum mampu, maka stoplah hasrat tersebut. Kendalikan diri teman-teman, dan yakinkan diri bahwa akan membeli keinginan tersebut ketika teman-teman mampu. Gitu ya. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang teman-teman belum mampu. Tapi bersabarlah, tekunlah dalam berusaha, lipat gandakan uangnya, dan melek secara finansial. Kita akan lanjutkan langsung dan studi kasus bagaimana cara mengelola keuangan dasar ya, teman-teman ya. Kita langsung lanjutin aja. Nah, ini nih teman-teman, kita lanjutin langsung ya. Kita belajar bagaimana cara mengelola keuangan. Nah, ini kita ilustrasikan, misalkan total pendapatannya adalah 10 juta, teman-teman. Dia levelnya udah agak tinggi ya, mungkin senior manager ya. Gajinya 10 juta. Cuman karena tadi ya, karena hasrat yang luar biasa. Karena keinginannya yang luar biasa, dia cicil mobil, dia cicil motor, misalkan, atau enggak dia udah kredit KPR dan segala macam. Akhirnya uangnya habis sebulan 9 juta, teman-teman. Tanpa dia sadari bahwa dia hanya menyisakan 1 juta 1 bulan. Nah, teman-teman bayangin,
Gimana ceritanya orang gajinya 10 juta, bisa sisanya cuma 1 juta, teman-teman? Nah, terus kayanya kapan? Nah, kan kayanya dari cicil mobil. Lah emang cicil mobil nilainya naik, kan pasti turun. Nah, jadi kayanya kapan? Itu kan masih jadi misteri ya. Nah, ini yang salah. Kita pelajari dulu, teman-teman. Ketika kita mendapatkan namanya pendapatan, total pendapatan, langsung kita split menjadi 2. Yaitu adalah pertama, hutang kita itu berapa? Yang kedua, pengeluaran kita itu berapa? Yang ketiga adalah kebutuhan kita itu yang yang biasanya suka muncul tiba-tiba itu berapa. Jadi ada 3 poin ya. Pertama, fixed cost. Fixed cost ini diantaranya adalah hutang juga termasuk. Lalu yang kedua adalah misalkan kayak pengeluaran, artinya kita kebutuhan sehari-hari itu sebenarnya berapa sih? Yang paling ngepres ya. Jadi jangan yang hedon-hedon. Jadi kita yang secukupnya aja, itu sebenarnya berapa. Lalu yang kita harus perhatikan adalah nanti untuk sisa yang kita bisa tabungnya adalah berapa. Nah, di sini juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Harusnya kita nanti bahasnya di sesi selanjutnya, cuman saya akan kasih bocoran. Itu caranya adalah, nah untuk ayah miskin biasanya akan berpola pikir seperti normalnya pada umumnya. Artinya ketika dia punya 10 juta, lalu dia punya hutang berapa, lalu dia bisa makan berapa, lalu dia untuk beli sedikit belanja gitu kan, atau dia misalkan agak menikmati hidup sedikit, lalu sisanya dia tabung. Nah, ini yang salah. Lalu bagaimana pola pikir ayah kaya? Biasanya ayah kaya dibalik, teman-teman. Justru yang pertama kali akan di-split adalah berapa yang harus saya tabung. Biasanya nilainya adalah 40%, teman-teman. Nah, yang dimana dalam 40% ini itu terbagi lagi menjadi 2. Nah, bagi yang muslim itu pasti ada namanya pengeluaran untuk sedekah, teman-teman. Karena apa? Sedekah ini membuat kita semakin kaya. Nah, otomatis nilainya biasanya besar, yaitu 20-25%. Ini tergantung teman-teman ikhlasnya berapa, ngaturnya berapa, tapi usahakan ketika memang teman-teman mau kaya, keluarkanlah sedekah sebanyak-banyaknya. Nah, otomatis kita bisa rancang ya, untuk pertama kali ketika teman-teman tidak punya hutang, itu pastikan adalah untuk tabungan dulu. Tabunglah dahulu sebanyak-banyaknya. Kita anggarkan 30-40%. 40% di-split lagi jadi 2, yaitu ada sedekahnya berapa, lalu untuk tabungannya realnya berapa. Nah, lalu sisanya bagaimana? Sisanya baru untuk pengeluarannya berapa dan biaya resikonya berapa, jika tidak punya hutang. Tapi kalau misalnya punya hutang, otomatis teman-teman harus dari jumlah pendapatannya berapa, langsung dipotong hutangnya, lalu lakukan pola yang sama. 40% atau 30%-nya itu untuk ditabung dan sedekah. Nah, sisanya adalah untuk biaya kehidupan sehari-hari. Otomatis dengan pola ini, pertama hutang kita sudah terbayarkan. Lalu yang kedua adalah kita berdagang dengan Allah, artinya kita bersedekah, kita meminta melipat gandakan uang tersebut. Misalkan kita savingnya 1 juta, 1,5 juta. Nah, Allah menjanjikan sudah pasti akan dilipat gandakan, minimal adalah 10 kali lipat, dan paling banyak adalah 700 kali lipat atau bahkan tidak hingga. Karena Allah adalah Maha Pemberi. Gitu kan? Jadi otomatis tidak perlu takut bersedekah, karena tidak pernah ada sejarahnya orang yang ahli sedekah itu menjadi miskin, teman-teman. Nah, jadi otomatis pandai-pandailah teman-teman dalam bersedekah ya. Nah, jadilah ahli sedekah. Bukan orang yang kaya saja, tapi jadilah orang yang ahli sedekah. Nah, setelah hutang ini selesai dibayar, nanti sisanya berapa dihitung, itu akan dihitung pola yang sama, gitu kan. Tapi ketika hutangnya mencapai lebih dari 50%, nah otomatis nilai saving ini juga akan turun, teman-teman. Mau nggak mau gimana lagi, gitu kan. Nah, cuman turun nilai saving ini harus diseimbangkan juga dengan nilai risiko, gitu kan. Artinya gini, misalkan ternyata hutangnya 6 juta nih, teman-teman. Otomatis kita cuman hanya punya sisa uang 4 juta rupiah. Gitu kan. Nah, 4 juta rupiah ini kalau misalnya 30%, berarti saya harus sedekah 1.200.000 dong. Atau misalkan dari 1.200.000 kita split jadi 2, 600. Wah, saya berat nih, nanti tabungan saya cuma 600.000. Nah, teman-teman, jangan lupa, namanya orang yang kaya itu bukan dinilai dari apa yang mereka miliki saja, tapi bagaimana mereka pintar dalam memberi, teman-teman. Tangannya berada di atas itu jauh lebih baik daripada kita tangannya di bawah. Jadi, dalam kondisi apapun teman-teman memiliki harta ataupun tidak memiliki harta, usahakan tetap tangannya selalu di atas, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita rajin-rajin untuk menjadi ahli sedekah.
Karena sedekah dipastikan itu tidak akan mungkin menjadi seorang yang miskin, teman-teman. Seminimalnya adalah tidak mungkin miskin hati. Nah, jadi kita otomatis harus menjadi orang yang ahli sedekah. Lalu selanjutnya, sisanya adalah benar-benar untuk bertahan hidup, teman-teman. Jadi tidak perlu banyak gaya. Walaupun, wah masa 10 juta makannya misalkan apa ya? Indomie, nasi tahu tempe, gitu kan misalkan loh. Lah, mereka yang membicarakan kita kan mereka tidak menghidupi kita, teman-teman. Kan kita yang hidup atas keluarga kita sendiri. Nah, otomatis ketika teman-teman menghiraukan hal tersebut, insya Allah teman-teman akan menjalani hidup yang lebih baik. Tapi ketika teman-teman misalkan mendengarkan apa kata mereka, mengikuti gengsi, ya sudah, wassalam. Berarti kan artinya teman-teman sudah terjebak dalam rantai tikus tadi atau red race tadi. Nah, di situ siap-siaplah teman-teman untuk menjadi miskin, gitu ya. Nah, jadi hitung dulu hutangnya berapa, pendapatannya berapa, lalu yang ketiga pengeluarannya seperti apa. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman nanti sudah punya tabungan, lalu saya harap untuk di stop dulu hasratnya. Di stop dulu hasratnya untuk apa? Untuk kita membangun aset. Bagaimana membangun kita mesin uang. Nah, karena mesin uang ini itu terbagi lagi jadi dua, teman-teman. Ada yang rapidly income atau dia akan berputar setiap hari. Ada yang berputarnya itu jangka waktunya agak lama, teman-teman. Jadi ada yang misalkan 3 bulan, ada yang misalkan 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Tapi hasilnya sekali jebret itu luar biasa gede gitu kan. Nah, ini ada namanya terbagi menjadi dua, yaitu ada namanya aset, yang satu lagi ada namanya liabilitas. Yang dimana aset ini adalah sesuatu hal yang nilainya akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Lalu yang kedua adalah namanya nilainya liabilitas, itu adalah nilai yang akan pasti cenderungnya turun bahkan jatuh. Nah, contohnya apa? Kalau untuk aset ini contohnya kayak tanah gitu ya, rumah. Terus kalau sekarang itu kayak apartemen, katanya bisa jadi itu berupa berupa aset gitu kan, karena nilainya akan terus tumbuh. Cuman yang mungkin kurang cocok kayak rumah kontrakan, menurut saya kurang cocok karena ada biaya maintenance, dan rumah ini masih dilema, teman-teman. Bisa jadi pasti nilainya aset, dan kedua bisa jadi nilainya dia adalah liabilitas atau nilai yang pasti turun. Kenapa? Karena ketika rumah tidak ditinggalin sesuai bidang usaha saya, yaitu properti, ketika rumah itu tidak ditempatin, maka rumah itu akan cepat lapuk, jadi cepat hancur. Nah, otomatis nilainya ini dia butuh maintenance, dia butuh ngeflip, artinya melakukan renovasi, melakukan perubahan untuk membuat rumah tersebut kembali menjadi seperti semula, gitu kan, menjadi rumah yang bagus dan siap untuk dijual, dan itu menjadi nilai aset yang tinggi. Nah, jadi artinya masih berada di posisi dilema ya, galau di antara dua hal, tapi tergantung bagaimana teman-teman menyikapi hal ini. Nah, lalu sekarang itu yang terbaru-baru itu ada lagi yang namanya aset, itu adalah kayak jam tangan, teman-teman. Jadi jam tangan ini bisa berupa aset, tapi jam tangan yang asli ya, kayak Rolex atau apapun gitu ya. Itu bisa jadi aset, karena nilai jam tangannya ternyata semakin lama bagi mereka yang memang mencari itu nilainya semakin tinggi, teman-teman, dan cenderung bahkan stabil gitu kan. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya punya jam tangan yang bagus, apalagi kan biasanya kan jam tangan itu adalah pride-nya laki-laki, kebanggaannya laki-laki, jadi otomatis ini bisa juga menjadikan aset gitu ya untuk sekarang. Nah, ada lagi emas nih, contohnya dia kan nilainya tuh memang agak fluktuatif, tapi dalam jangka panjang dia nilainya akan naik, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang misalkan pengen mengamankan posisi keuangannya saat ini, bisa jadi beli emas dulu adalah pilihan yang paling tepat. Atau kalau misalkan punya dana yang lebih, cepat-cepat belilah tanah gitu ya, karena tanah ini nilainya dalam jangka waktu sekian itu bisa jadi kecenderungannya cepat naik ya. Biasanya posisi tanah ini kenaikannya dalam 40% per tahun, atau sejelek-jeleknya ketika posisinya tepat itu seminimalnya dia kenaikannya adalah 20% per tahun. Jadi misalkan teman-teman di harga tanah 150 juta per tahun, seminimalnya itu teman-teman akan dapat 180 juta, atau semaksimalnya gitu ya, itu nanti teman-teman bisa dapat 40% atau sekitar 210 juta. Nah, enak kan? Kerja enggak, ngelola enggak, maintenance enggak, dapat duit lipat-lipat gitu kan. Nah, investasilah cepat-cepat di tanah gitu. Nah, itulah kenapa saya menjalankan bisnis di usaha properti, karena modalnya itu minimalis tapi hasilnya maksimalis ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya modal, yuk cepat-cepat investasi di properti gitu ya, atau bangun properti masing-masing. Nah, lalu contoh liabilitas kayak gimana, teman-teman? Itu contohnya misalnya kayak motor, mobil,
terus habis itu kartu kredit, terus habis itu apa namanya, kayak alat-alat elektronik gitu kan. Nah, itu termasuk liabilitas. Nah, ada nggak pernah teman-teman, ada nggak ungkapan kayak gini? Beli handphonenya mahal, misalkan katakanlah yang lambangnya Apple ya, jangan sebut merek, kita sebut saja inisialnya iPhone gitu ya, tapi jangan sebut merek, nggak boleh. Nah, inisialnya iPhone ya. Nah, itu ketika misalnya teman-teman buka segel nih, beli baru, buka segel, harganya sama nggak? Pasti enggak, teman-teman. Langsung harganya jatuh, terjun bebas. Seminimalnya adalah 20% turunnya. Jadi misalkan belinya 10 juta, pasti orang akan nawarnya di angka 8 juta, itu udah paling bagus. Ketika elektronik ini, teman-teman, saving di elektronik ini sebenarnya merupakan keinginan. Kecuali teman-teman adalah profesional dalam bidang tertentu, atau dalam bidang digital yang memang membutuhkan hardware seperti ini, itu ya it's okay, yang penting menghasilkan. Tapi kalau hanya untuk sekedar selfie, pamer, kegayaan, ya udah selesai lah. Pasti nanti teman-teman akan masuk lagi ke hasrat dan akan berputar lagi dalam rat race, seperti itu ya. Nah, buat yang terakhir, itu teman-teman kira-kira pernah lihat timbangan kayak gini nggak? Ya kan, artinya ketika lebih berat itu hasilnya insya Allah lebih baik gitu ya. Kayak timbangan pahala dan dosa lah istilahnya. Aduh. Jadi kalau misalkan pahala yang lebih berat kan insya Allah mengalami kebahagiaan ya. Nah, ini juga sama. Ketika aset teman-teman ini sudah terbentuk dan ternyata lebih berat daripada pengeluaran teman-teman seharusnya, insya Allah keuangan teman-teman ini akan jauh lebih baik gitu. Jadi otomatis nanti bisa bangun-bangun lagi aset yang lainnya. Nah, udah pernah dengar nggak ungkapan ada titik di mana disebut kaya adalah ketika kita mau belanja itu tidak perlu melihat bandrol. Nah, kita wujudkan itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa, ada waktunya kita terus untuk nabung, ada waktunya kita juga menikmati hidup. Nah, dimana ketika kita menikmati hidup ini, pastikan aset-aset kita sudah terbentuk dan berjalan dengan baik. Nah, gitu ya. Jadi buat hari ini sampai di sini dulu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mulailah bisnis Anda sendiri dengan ide-ide kreatif dan modal seminimalis mungkin. Banyak hal-hal atau banyak usaha-usaha yang kita bisa lakukan, usaha tersebut tanpa modal, teman-teman. Atau disebutnya moderat, modal dengkul dan urat. Apa contohnya? Kayak misalnya kita buka usaha makanan tanpa perlu melakukan ready stock, itu kita menggunakan catering. Kita hanya perlu gambar dan segala macam yang menarik, atau kita punya relasi dari yang dekat dulu, lalu kita terima dulu pre-order, lalu besoknya baru kita belanjakan, kita kirimkan, atau kita butuh DP dulu misalkan gitu kan, nanti baru kita belanjakan, kita kirimkan, nah kita baru mendapatkan penghasilan yang pasti. Nah, itu caranya untuk memulai bisnis dengan ide kreatif dan modal seminimalis mungkin, dengan cara yang pasti keuntungannya maksimal gitu ya. Dan juga ada cara yang lain, nanti terutama kita juga akan bahas properti ya, ini sesuai bidang usaha saya. Jadi pantengin terus channel Melo TV, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita bakal bahas selanjutnya keuangan dan ilmu bisnisnya lebih dalam. Dan kita akan bahas selanjutnya adalah tentang Ikigai. Teman-teman tahu apa itu Ikigai? Nah, itu yang akan merubah segala kehidupan. Itu yang akan merubah bagaimana teman-teman bisa mengeluarkan potensinya semaksimal mungkin untuk memulai usaha atau bisnis teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.